300 pemain keturunan eligible bela timnas Indonesia STY tinggal pilih. Reaksi sombong pelatih Vietnam jelang Piala AFF 2024. Dihubungi oleh PSSI, Jordi Wehrmann tak sabar dipanggil Sintayong. Goal drive shoot timnas putri viral. Puslek di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dihubungi oleh PSSI, Jordi Wehrmann tak sabar dipanggil Sintayong. Banyak pemain diaspora yang kini tak lagi ragu melabuhkan hatinya untuk bisa membela timnas Indonesia. Hasrat itu pun baru-baru ini diungkapkan oleh pemain keturunan berdarah Jakarta, Jordi Wehrmann. Jordi Wehrmann sendiri diketahui sebagai pemain keturunan yang sempat dilirik PSSI untuk dinaturalisasi pada 3 atau 4 tahun yang lalu. Namun prosesnya urung terjadi karena satu dan lain hal. Namun kini, pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu itu mengatakan siap tanpa keraguan untuk memperkuat skuad merah putih. Sementara itu, demi menunjukkan keseriusannya di awal musim ini, ia pun telah melakukan kontak dengan PSSI. Menurut pemain 25 tahun ini, dirinya tidak pernah mengatakan menolak membela skuad Garuda, akan tetapi memang sempat terjadi salah komunikasi. Di awal musim ini, bulan Juli atau Agustus ada kontak dengan PSSI lagi. Mereka tanya bagaimana pandangan saya bilang kalau siap, jadi kalau kalian membutuhkan, saya akan ada. Saya akan berikan yang terbaik. Sekarang tinggal menunggu dan tergantung PSSI untuk membuat pilihan ini, tegas Wehrmann. Padahal jika saja Jordi Wehrmann menanggapi serius tawaran PSSI yang terdahulu, Jordi kini sudah menjadi pemain andalan di lini sentral timnas Indonesia. Namun, seperti yang dikatakan di atas, Jordi Wehrmann menegaskan akan menunggu jika PSSI benar-benar menginginkan dirinya untuk diproses. Meski kini berkarir di Indonesia, namun level permainan Jordi Wehrmann belum menurun. Pemain yang mencatatkan 9 penampilan bersama Feyenoord Rotterdam ini muncul sebagai jenderal lapangan tengah Madura United. Melihat kebutuhan timnas Indonesia saat ini, Jordi Wehrmann pun cocok diduetkan dengan Tom Haye di lini sentral skuad Garuda. Jadi, apakah Sintayong akan mendorong PSSI untuk memproses naturalisasi Jordi Wehrmann bergabung dengan Ole Romedi? Goal drive shoot timnas putri viral. Perlahan tapi pasti, progres nyata juga ditunjukkan oleh timnas putri Indonesia. Untuk diketahui, Garuda Pertiwi kini tengah berjuang di panggung Piala AFF Wanita 2024. Bahkan, baru-baru ini pemain timnas Indonesia Reva Oktaviani telah mencetak gol indah dalam laga timnas Indonesia versus Singapura di semifinal Piala AFF Wanita 2024. Reva mencetak gol kedua timnas Indonesia ke gawang Singapura. Gol itu tercipta di penghujung babak pertama yang membuat Garuda Pertiwi lebih nyaman menjalani babak kedua. Reva pada kesempatan ini mencetak gol indah dari luar kotak penalti dari jarak sekitar 25 meter. Gol itu bermula dari umpan kapten timnas putri Indonesia Vini Silvanus Sundaryo ke daerah pertahanan Singapura. Bola sempat disentuh oleh Claudia Schönemann dan diarahkan ke Reva yang bergerak di sisi kanan pertahanan Singapura. Ada 3 pemain yang coba menghubungi Reva dan menghalanginya untuk melakukan penetrasi lebih lanjut ke jantung pertahanan. Menghadapi situasi itu, Reva pun memutuskan untuk melepaskan tembakan jarak jauh ke gawang. Setelah melepaskan tendangan, bola pun terlihat melambung tinggi, namun kemudian mendukik dan jatuh tepat di bawah mistar gawang. Sudut tersebut sulit untuk dijangkau oleh kiper Singapura Hazel Lim Yating. Gol yang dicetak Reva sendiri mengingatkan jurus andalan tokoh kartun Kapten Tsubasa, di mana Tsubasa pun punya drive shot tendangan jarak jauh yang membuat bola melambung lalu mendukik masuk ke gawang. Berkat gol Reva dan Claudia Schönemann di babak pertama ini, timnas Indonesia pun bermain makin percaya diri di babak kedua. Alhasil timnas Indonesia sukses menambah 1 gol lagi lewat Oktaviani Dwi Nurmalita di masa injury time babak kedua. Kemenangan ini pun membuat timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF Wanita 2024, di mana di babak final Indonesia akan menghadapi Kamboja.
Reaksi sombong pelatih Vietnam jelang Piala AFF 2024. Hasil buruk yang dialami timnas Vietnam beberapa waktu belakangan ini tak menghalangi rasa percaya diri setengah jumawa pelatih anyar mereka Kim Sang-sik. Di mana juru taktik berkebangsaan Korea ini sejak awal sudah gembar-gembor menjamin anak asuhnya akan meraih hasil bagus di ajang ASEAN Cup 2024. Hal ini tak terlepas dari tuntutan VFF dalam kontraknya, di mana Kim Sang-sik dituntut untuk membawa Golden Star Warriors berprestasi pada turnamen ini. Ia bahkan diminta untuk membantu anak asuhnya mencapai babak final. Untuk saat ini, Kim dan anak asuhnya sendiri tengah berada di Korea Selatan untuk menjalani pemusatan latihan. Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan sendiri sudah melakoni 3 laga uji coba dengan melawan tim lokal Korea selama 10 hari berbeda di sana. Dan hasilnya 3 kemenangan mampu mereka dapatkan saat bersua dengan Ulsan Citizen, Daegu FC, dan Jeonbuk Hyundai Motors FC. Hasil uji coba ini pun semakin membuat Kim Sang-sik sesumbar akan nasib timnya. Ia bahkan berani menjamin timnya akan mencapai target yang diberikan kepada dirinya. Ia pun langsung menuntut anak asuhnya untuk mampu meraih hasil terbaik di setiap pertandingan. Sementara itu sikap berbeda ditunjukkan oleh Sintayong dan PSSI. 2 aktor penting di balik perkembangan timnas Indonesia ini memilih untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang membumi. Meski banyak portal luar negeri dan banyak pihak yang optimis dengan kiprah timnas Indonesia di Piala AFF 2024, meski dengan mayoritas skuad mudanya. Namun demikian, Sintayong menekankan untuk tidak menaruh ekspektasi terlalu tinggi pada anak didiknya. Sepertinya, STY pun juga mencoba menjaga mental para pemain agar tampil tanpa beban di turnamen 2 tahunan itu. Sementara untuk Erick Thohir sendiri selaku ketum PSSI juga meminta punggawa Garuda untuk selalu memberikan yang terbaik dan pantang menyerah di setiap pertandingan. "300 pemain keturunan eligible membela timnas Indonesia STY, tinggal pilih." Beberapa waktu lalu, Ketum PSSI Erick Thohir sempat mengeluarkan statement yang mengundang beragam reaksi dari pecinta sepak bola nasional. Dalam sebuah kesempatan, ET menegaskan tidak akan berhenti begitu saja dengan proyek naturalisasi untuk memperdalam kekuatan timnas Indonesia. Bahkan ia menyebutkan saat ini pihaknya membutuhkan 150 pemain terbaik untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia di semua kelompok umur usia, mulai dari U17, U20, U23 hingga senior. Bukan tanpa usaha, timnas Indonesia sendiri kini memiliki agen khusus untuk mencari talenta terbaik keturunan Indonesia di luar negeri. Dan baru-baru ini, tenaga ahli Kemenpora Hamdan Hamidan dalam bincang-bincangnya di kanal YouTube FIFA Goal Indonesia telah membocorkan bahwa ada hampir 600 atlet diaspora yang bisa dilirik Indonesia, di mana 300 diantaranya adalah atlet pesepak bola. Karenanya PSSI dan Sintayong sendiri bisa melirik 300 pemain diaspora itu untuk bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ataupun di masa mendatang. Pernyataan ini pun senada dengan pernyataan Hamdan Hamidan beberapa waktu yang lalu. Di kanal YouTube Transfer Market Indonesia, Hamdan memang menyebutkan bahwa atlet diaspora paling banyak berasal dari cabang olahraga sepak bola. Hanya saja para pesepak bola diaspora ini tak semuanya telah berusia matang, melainkan pemain-pemain yang masih berusia anak-anak dan remaja. Dengan demikian, timnas Indonesia tidak akan kehabisan stok untuk level senior, kelompok umur, dan bahkan untuk tim nasional putri. Kini, bola berada di tangan PSSI dan pelatih timnas Indonesia seperti Sintayong, Indra Syafri, Nova Arianto, dan Satoru Mochizuki. Menurut Hamdan Hamidan, keputusan berada di tangan PSSI dan para pelatih, karena pihaknya selaku tenaga ahli Kemenpora hanya mendata saja para pemain diaspora itu.